Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat bolen pisang coklat dengan kulit tanpa quartz fat tapi tetap renyah dan isiannya lumer. Langsung ke tahap pertama. Untuk adonan dalam 100 gram terigu protein tinggi, mentega atau butter 75 gram, dan 1 sendok makan minyak. Yang pertama kita masukkan terigu protein tinggi ya, lalu mentega dan minyak. Kita campur semua bahan. Memang pertamanya agak terasa lengket gitu ya, tapi lama-lama enggak. Nanti juga kali sendiri gitu ya teman-teman. Kita uleni sampai seperti ini. Lalu kita agak pipihkan biar mudah untuk membaginya ya. Kali ini saya akan bagi 8 untuk ukuran bolen lilit yang lumayan besar ya. Ini caranya. Jadi bagi 2 dulu, lalu bagi 2 lagi, bagi 2 lagi agar ukurannya sama ya. Setelah itu kita pipihkan sampai lumayan tipis, kurang lebih 0,5 cm ya. Lakukan sampai semuanya habis ya. Lalu ini kita diamkan minimal 15 menit. Untuk adonan luar, siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram mentega atau margarin, 50 gram gula halus, dan 80 ml air atau susu UHT. Kita campurkan terigu, mentega, dan gula halus. Kita campur semuanya sampai agak tercampur seperti pasir, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Jangan khawatir ya, ini adonan pertamanya emang lembek kayak gini, tapi jangan khawatir, nanti lama-lama juga akan kali seperti ini. Setelah kali seperti ini, kita agak pipihkan agar mudah dalam membaginya. Seperti biasa, saya tuh kalau bagi adonan suka gini ya teman-teman, dirapihin dulu, lalu dibagi 2, lalu bagi 2 lagi, dan bagi 2 lagi. Jadi nggak langsung dibagi 8 gitu ya, bagi-bagi 2 dulu agar nanti kelihatan sama besar. Kalau teman-teman mau lebih akurat gitu bisa ditimbang ya. Nah, ini udah adonan dalam udah lebih dari 15 menit. Kita pipihkan adonan luar. Pelan-pelan aja. Ini agak sedikit nempel karena saya pakainya yang butter margarin ya. Kalau teman-teman pakainya margarin tok akan lebih padat gitu. Lalu setelah pipih diisi dengan adonan dalam dan kita lipat. Cara lipatnya ini cara lipat pertama ya, ditutup seperti amplop. Jadi adonan dalamnya jangan sampai kebuka gitu ya. Jadi harus benar-benar tertutup rapat gitu. Adonan dalamnya harus aman di dalam, jangan sampai keluar gitu ya. Kita lakukan seperti ini sampai semuanya habis. Adonannya habis seperti ini. Ini kita diamkan minimal 15 menit lagi. Lebih lama lebih baik. Setelah 15 menit kita balik ya. Jadi yang di gilasnya adonan yang bagian bawahnya gitu ya. Bagian bawah yang kita gilasnya pelan-pelan saja agar adonan dalamnya enggak keluar gitu ya. Lalu kita lipat bagian atas ke tengah dan bagian bawah juga ke tengah, jadi menumpuk gitu ya. Lalu kita balikan posisinya menjadi memanjang.
Lalu kita gilas lagi pelan-pelan, jangan sampai adonan dalamnya keluar. Seperti ini. Lalu kita lipat tahap 2, bagian atas ke tengah bersatu dengan bagian bawah ke tengah, baru kita tumpuk seperti ini. Lalu kita agak sedikit pipihkan gitu ya, biar gampang nanti dalam menggilasnya, nggak terlalu tebal. Lalu kita gilas lagi pelan-pelan, jangan sampai adonannya pecah. Ini kalau pakai margarin enggak pelan gini, soalnya adonan luarnya itu lebih kokoh gitu ya, enggak lembek, jadi bisa lebih cepat dalam menggilasnya. Nah, ketiga ini sama-sama lipatan pertama, jadi dua-duanya menumpuk di tengah seperti ini. Ini siap didiamkan 15 menit atau di freezer ya. Kalau di freezer ini bisa tahan lebih lama. Kita sambil menunggu, kita siapkan pisangnya dulu. Kita tumis sebentar biar lebih enak gitu ya, lebih wangi, dan pisangnya juga lebih kokoh, lebih juicy gitu. Sampai segini aja kecoklatan. Lalu kita pipihkan adonan yang tadi kita udah lipat-lipat itu ya. Kita isi tahap 3 ini dengan isiannya pisang ya. Pisangnya boleh jenis apa aja. Lebih enak pisang raja ya teman-teman. Nah, ini digilasnya harus dari atas ke bawah. Jadi kayak tadi, lebih baik adonannya yang dibalik gitu ya, daripada menggilas dari kiri ke kanan. Soalnya kalau gilas dari kiri ke kanan itu tenaganya beda, nggak seimbang. Ini saya isi dengan pasta coklat secukupnya, lalu ditambah gula pasir karena ini kebetulan pisangnya agak kurang manis ya. Kalau pisangnya udah manis boleh di skip aja itu gula pasirnya. Kita gulung seperti ini, lalu bagian bawahnya kita akan sayat-sayat gitu ya. Dibagi 8 lagi, ini juga bagi 2 jadinya 8. Lalu gulung. Sebenarnya ini bukan bolen lilit ya, tapi bolen gulung gitu ya. Tapi tampilannya seperti bolen lilit. Seperti ini. Lalu kita siapkan loyang yang udah dialasi baking paper. Kalau nggak ada bisa diolesi dengan mentega ya, loyang itunya. Lalu kita siapkan dulu untuk olesannya, ada kuning telur, lalu gula halus, dan minyak. Tambahkan juga sedikit pewarna kuning telur ya, biar nanti warnanya lebih cantik gitu. Kalau pakai telur yang omega udah nggak usah dikasih pewarna lagi ya, karena itu udah oranye gitu. Campur seperti ini sampai semuanya tercampur. Tadi ini dikasih minyak agar lebih glowing gitu ya hasilnya nanti. Ini udah siap diaplikasikan. Ini maaf ya teman-teman, lupa ditekan tombol kameranya, jadi udah dioles aja gini. Jadi tinggal ditambah seres sesuai selera ya. Kita siapkan oven yang udah panas, lalu kita masukkan ke dalam oven. Maaf ya teman-teman, ini ovennya kurang estetik gitu ya, karena ini oven udah berpuluh-puluh tahun. Dari saya masih kecil ini turun temurun gitu ya. Alhamdulillah si oven ini banyak manfaatnya. Ini setelah kurang lebih 15-20 menit hasilnya seperti ini, dan udah jadi bolen yang panas, isian coklatnya masih lumer dan kulitnya renyah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya.